Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang piutang istisna pada mata kuliah akuntansi syariah. Akad istisna itu ada karena barang belum tersedia. Ya, jadi pembeli harus memesan terlebih dahulu. Jadi menunggu barang pesanan itu dibuatkan oleh si produsen atau penjual. Ya, ini namanya akad istisna. Akad istisna pada dasarnya adalah satu jenis dari asalam, ya, mereka mirip. Bedanya kalau asalam itu pembayaran keseluruhannya itu dilakukan di awal. Jadi pelunasannya dilakukan di awal. Namun pada akad istisna pembayarannya bisa dilakukan di awal, angsuran bahkan bisa di akhir seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya jenisnya sama, akad asalam dengan akad istisna. Namun akad asalam pembayarannya dilunasi di awal, kalau istisna tidak, ya, bisa diangsur seperti itu. Kenapa berbeda seperti ini? Karena pada akad asalam biasanya barangnya sudah ada, ya, sudah tersedia. Namun pada istisna, akad istisna itu biasanya barang belum tersedia. Kalau akad asalam itu cocok untuk pembelian produk hasil pertanian. Kalau istisna itu biasanya cocok untuk pembelian produk manufaktur. Karena produk manufaktur ini melalui proses pembuatan terlebih dahulu, ya, jadi tidak selalu tersedia. Jadi kadang bisa juga itu sesuai permintaan, ya, bisa juga terjadi karena memang stok barang memang lagi tidak ada, sehingga kita sebagai pembeli itu harus menunggu barang itu dibuatkan terlebih dahulu, ya. Di sini ada akad asalam versus akad istisna. Pada pokok kontrak, kalau asalam dia pokok kontraknya muslam fihi. Kalau istisna itu masnu. Barang ditangguhkan aturannya dengan spesifikasi, ya. Jadi kalau istisna dia barangnya nanti, ya, tapi dia udah dibuatkan dulu tapi udah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Kalau salam dia barangnya sudah ada. Kalau tentang harga, biasanya si akad salam ini dibayar saat kontrak atau dibayar saat transaksi, ya. Kalau istisna dia boleh dibayar saat transaksi atau boleh dibayar di awal, boleh diangsur, bahkan boleh di akhir, ya, di kemudian hari atau di akhir. Di akhir ini maksudnya di saat barang itu benar-benar sudah ada, sudah tersedia, ya. Dari sifat kontraknya, kalau asalam dia mengikat secara asli. Mengikat secara asli ini maksudnya karena dia bayarnya lunas di depan, berarti dia udah otomatis terikat, sudah benar-benar terjadi transaksi, ya. Kalau istisna dia mengikatnya secara ikutan. Kenapa ikutan? Karena memang pembayarannya tidak full di awal, ya. Jadi dia bisa diangsur atau bahkan bisa di akhir karena dia menunggu barang itu benar-benar ada. Biasanya kontraknya ini kita harus apabila kita ingin melakukan akad istisna sebagai pembeli, kita harus membayar DP dulu, down payment dulu, sekian, atau uang muka sekian. Nah, itu gunanya untuk apa? Ya, untuk mengikat secara tidak langsung, ya, secara ikatan, agar si saat produsen itu membuat barang dan si pembeli ternyata tiba-tiba membatalkan, tidak jadi pesan, nah dia tidak rugi-rugi amat si produsennya. Jadi memang benar-benar ada pembayaran di awal seperti itu untuk menjamin, untuk mengikat secara ikutan, tapi tidak full kan. Nah, tidak secara asli dia mengikatnya. Nah, kalau di salam secara asli karena memang dia full bayarnya di depan.
Nah, di sini ada juga istilah subjeknya itu tentang kontrak paralel. Jadi kalau pada asalam dia ada asalam paralel, kalau istisna juga ada yang namanya istisna paralel, ya. Nah, kita masuk ke pengertian. Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli akhir. Nah, al-mustasni, pembeli akhir atau ibaratnya itu pengguna produk, pengguna barang, ya. Dan asani, asani ini pemasok atau produsen, ya. Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Ya, ini namanya istisna paralel. Jadi dia berlaku sebagai subkontrak saja, subkontraktor. Apa ya? Jadi kayak menyambungkan saja, menghubungkan saja antara pembeli dan produsen. Jadi ini Sani, dia menyiapkan barang yang dipesan, namun bisa jadi dia memproduksi sendiri, bisa jadi juga dia memesan ke pihak lain. Nah, kalau dia memesan ke pihak lain namanya istisna paralel, ya. Itu berarti ada tiga belah pihak seperti itu. Nah, istisna paralel itu adalah bentuk akad istisna antara pemesan dan penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani, ya. Jadi di sini ada 3 pelaku saat ada terjadi istisna paralel, yaitu pembeli, pembuat, dan juga si pembeli, pembuat, dan juga penjual, ya. Jadi si penjual ini bisa berlaku, maksudnya bisa jadi sebagai pembuat, bisa juga dia sebagai ini saja yang menjual saja, namun pembuatnya adalah pihak lain, bisa seperti itu. Jadi memang istisna itu adalah dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Namun pada istisna paralel ada pembeli, penjual, dan juga pembuat, ya. Pembeli, penjual, dan juga pembuat barang. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen. Produsen ini bisa bertindak juga sebagai penjual, ya. Kemudian berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan, ya, sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ya, diinginkan oleh pembeli yang disyaratkan, dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Cara pembayaran bisa dengan dibayar di depan, bisa dengan cicilan, atau bahkan bisa sampai waktu yang disepakati. Dalam artian si pembeli bisa mendeadline kepada si penjual, saya butuh barang ini 3 bulan. Nah, kalau ternyata selesai dalam jangka waktu 3 bulan akan dibayarkan. Bisa jadi saat ternyata 3 bulan dia tidak menyelesaikan, produsennya tidak menyelesaikan, bisa jadi si pembeli malah membatalkan gitu loh, tidak mau bayar, dia malah membatalkan karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini kembali kepada kesepakatan, ya. Oke, karakteristiknya, pembeli memberikan tugas kepada produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati, ya. Jadi maksudnya si produsen ini menjualnya dengan harga yang telah disepakati dengan pembeli. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di depan, cicilan, atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Maksudnya di sini adalah di saat barang itu benar-benar sudah selesai diproduksi, ya, benar-benar barangnya sudah tersedia, sudah ada. Pada dasarnya, harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati. Nah, apabila ada kesepakatan
harga barang mengikuti harga saat selesai, nah mungkin akan berubah harganya. Namun ya tadi kembali pada dasarnya dia tidak dapat berubah harganya. Kalau udah sepakat harganya 10 juta, berarti 3 bulan ke depan baru selesai barangnya. Saat dia bayar di 3 bulan berikutnya dia akan tetap bayar 10 juta. Kecuali saat di awal ada kesepakatan, harganya saat ini 10 juta, namun kita harus tunggu 3 bulan dulu untuk harga, kita mengikuti harga 3 bulan ke depan. Seperti itu tergantung dari kesepakatan pembeli dan juga penjual. Untuk karakteristik barang pesanan itu harus diketahui secara umum, yaitu jenisnya, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Ya, harus sesuai karakteristik yang disepakati antara penjual dan juga pembeli. Jika salah atau cacat, maka si produsen bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya, nah, bank dapat bertindak sebagai pembeli atau juga sebagai penjual. Ini jika bank bertindak sebagai penjual, berarti dia memesan ke pihak lain atau sebagai subkontraktor untuk menyediakan barang pesanan. Itu disebut dengan istisna paralel, ya. Jadi dia dapat bertindak pembeli dan juga penjual ini saat ada istisna paralel. Dia bertindak sebagai pembeli saat dia membeli atau memesan barang kepada produsen. Namun dia akan bersifat sebagai penjual saat dia menjual barang yang sudah dipesannya kepada produsen itu kepada si pengguna atau pembeli, ya. Itu. Kemudian untuk syarat paralel, akad kedua bank dengan subkontraktor itu terpisah dengan akad pertama, ya, pembeli akhir dengan bank. Jadi di sini maksudnya akad si antara bank dengan si produsen itu terpisah dengan akad antara bank dengan si pembeli, ya. Jadi ada 2 akad. Si bank ini ada menyediakan 2 akad, yaitu akadnya dia dengan si pembeli, kemudian akadnya bank ini dengan si produsen, seperti itu, ya. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Di sini maksudnya akad pertamanya dia harus berakad kepada si pembeli dulu, benar kan, dia mau beli gitu loh. Setelah dia mau beli, kemudian dia baru pesan. Nah, saat akad yang pertama ini sudah sah, baru dia akan memesankan barang, baru dia bikin akad baru, ya, sesuai pesanan gitu. Istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut. Kedua belah pihaknya setuju untuk menghentikannya, ya. Jadi kesepakatan, oke, kita hentikan, nggak jadi karena ini alasannya apalah. Akhirnya kedua belah pihak setuju, itu boleh dibatalkan. Nah, ini akad batal demi hukum. Ini maksudnya kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Jadi entah sesuatu itu apa, yang pasti itu berhubungan dengan hukum. Mungkin misalnya nih, ternyata produksi barang itu ilegal, itu bisa hukum kan, kondisi hukum yang menghalangi pelaksanaan, jadi dia tidak bisa berproduksi, sehingga secara otomatis akadnya dibatalkan, ya, karena dia tidak bisa memproduksi karena secara hukum ternyata barang yang diproduksinya ilegal, itu misalnya, ya. Banyak contoh lain. Intinya adalah dia tidak bisa memproduksi barang atau tidak bisa membeli barang itu karena ada alasan hukum, ya. Jadi itu bisa dibatalkan juga akadnya. Hak pembeli itu jaminan dari penjual, ya. Hak pembelinya itu hak pembeli apa saja sih, ya. Hak pembeli itu mendapatkan jaminan dari penjual atas jumlah uang yang telah dibayarkan. Jadi pembeli kan udah bayar di depan kan, ada uang muka. Nah, dia dijamin dari penjual, uang yang telah dibayarkannya itu sebagai jaminan lah, kayak gitu, ya. Kemudian penyerahan barang pesanan sesuai spesifikasi dan tepat waktu, ya. Berarti dalam artian barang ini sudah disepakati apa yang diinginkan, seperti apa modelnya, ya, warnanya apa, itu sudah disepakati. Kemudian kapan deadline terakhir barang itu tersedia. Nah, di situ
itu adalah jaminan dari penjual. Dia akan menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan tepat waktu apabila si pembeli memberikan uang muka sebagai jaminan untuk produksi si produsen itu, si penjual itu, ya. Nah, hak penjual itu jaminan atas harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Itu juga hak si penjual, ya. Hak penjual adalah mendapatkan jaminan dari si pembeli, ya. Jadi penjual punya hak. Haknya adalah jaminan dari si pembeli bahwa dia akan bayar gitu loh, bayar tepat waktu, ya kan. Jadi kalau si pembeli udah berani janji, saya akan bayar setelah barang selesai, kapanpun selesainya mungkin dia akan siap buat bayar. Nah, itu hak penjual untuk mendapat jaminan itu. Nah, hak pembeli juga mendapatkan jaminan saat saya menginginkan barang itu 3 bulan berikut ini, penjual benar-benar harus menyelesaikan pembuatannya. Saya akan bayar sekian gitu kan di depan, namun pada tanggal sekian harus selesai barangnya. Itu adalah hak pembeli untuk mendapatkan jaminan ketepatan waktu itu dari si penjual. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis istisna. Istisna ini ada istisna ajad sama istisna paralel. Kalau istisna itu merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan juga penjual, ya. Jadi istisna ini antara pemesan dan juga penjual. Itu saja dia akadnya. Kalau paralel yaitu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, si penjual itu melakukan akad istisna lagi dengan pihak lain, ya, atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pembeli, ya. Jadi syarat akad istisna pertama tidak bergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi, ya. Jadi seperti ini. Si istisna paralel ini dia kan ada tadi akad yang terpisah, ya, antara pemesan dengan penjual, kemudian antara penjual dengan produsen. Ya, itu ada 2 akad. Akad itu akan sah, akad yang kedua akan sah apabila akad pertama sudah sah. Akad antara pemesan dan juga penjual, antara pemesan dan juga penjual itu sudah sah, maka akan dibuat berikutnya adalah akad penjual dengan si pihak lain yang memproduksinya. Itu namanya subkontraktor. Nah, kemudian si penjual ini yang di tengah-tengah, dia tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Dia udah nentuin kan harganya, sebenarnya harganya dia saat dia beli dari produsen harganya 10.000. Kemudian dia jual ke pembeli atau pengguna itu 12.000. Sebenarnya udah ada untung 2.000, ya kan? Nah, untung 2.000 ini dia tidak boleh diakui sebelum barang itu benar-benar sudah ada. Jadi kalau masih dalam bentuk akad, ya, dia belum bisa diakui sebagai keuntungan. Ya, ini masih dalam bentuk komitmen saja istilahnya. Belum benar-benar terjadi. Namun saat barang itu benar-benar sudah ada dan barang itu benar-benar sudah sampai kepada pembeli, maka itu baru bisa diakui sebagai keuntungan, ya. Nah, di sini ada skema istisna. Pada skema istisna ini ada cuma ada antara penjual dengan pembeli, ada 2 pihak saja, ya. Di sini yang pertama itu pembeli dan penjual dia membuat akad istisna, menyepakati akad istisna, membuat kesepakatan, ya, membuat kesepakatan dengan akad istisna. Kemudian si penjual ini menyerahkan barang kepada pembeli, ya. Nah, setelah barang yang dipesan oleh si pembeli ini diterima, maka pembeli melakukan pembayaran kepada si penjual. Ya, skemanya antar 2 pihak seperti ini saja. Namun kalau skema istisna paralel di sini ada 3 belah pihak, ya. Yang pertama si pembeli dengan penjual itu melakukan
kesepakatan dengan akad istisna. Kemudian si penjual itu dia memesan barang yang diinginkan oleh pembeli kepada produsen, ya. Kemudian barang yang dibuat oleh produsen ini diserahkan kepada pembeli, ya. Namun barang ini pertama setelah selesai ini kan dikasih ke penjual, kemudian penjual memberikan lagi kepada pembeli karena barangnya sudah jadi. Kemudian si pembeli membayar kepada si penjual. Tuh, begini skemanya ya jadinya. Jadi awalnya si pembeli dengan penjual bikin kesepakatan, kemudian penjual juga bikin kesepakatan untuk membuat barang dengan produsen. Setelah itu produsen membuat barang, kemudian produsen ini setelah selesai dia berikan kepada penjual, ya. Jadi penjual setelah barang ada dia kasih ke pembeli. Pembeli saat menerima barang dia bayar kepada penjual. Jadi antara tiga pihak ini, si pembeli dan produsen, dia tidak berhubungan. Mengapa tidak berhubungan? Karena mereka tidak melakukan akad secara langsung. Yang melakukan akad adalah pembeli dan juga penjual. Itu akad pertama yang harus sah dulu. Kemudian akad berikutnya adalah akad antara penjual dan juga produsen, ya, yang akan sah setelah akad pertama sah. Seperti itu. Di sini ada rukun istisna. Rukun istisna ini ada 3, yaitu pelaku, objek akad, dan juga ijab kabul. Kembali tadi si pelaku syaratnya adalah harus cakap hukum dan balik. Di sini maksudnya dia harus mengerti tentang hukum tentang istisna ini sendiri, aturan-aturannya, ya kan? Dan juga sudah dewasa. Balik di sini artinya dewasa. Semua nggak boleh kita bertransaksi dengan anak-anak, ya. Jadi kita harus bertransaksi dengan yang orang sudah dewasa. Objek akad itu berupa barang, ya, yang diserahkan, dan modal istisna yang berbentuk harga. Jadi memang objek akadnya barang dan juga modal. Mengapa disebut modal? Ya, kalaunya objek akad itu bisa berupa barang kan. Kalau modal itu saat paralel, nanti dia ngasih uang untuk modal, ya kan, berapa harganya, seperti itu. Kemudian kalau ijab kabul itu harus selalu ada di setiap transaksi, ya. Ketentuan tentang pembayaran. Nah, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, ya. Jadi harus diketahui apakah dia bayar dengan uang ataukah dia bayarnya dengan barter dengan barang, ya kan, atau dia bayarnya dengan manfaat, ya. Maksudnya manfaat ini bisa jadi kamu boleh memakai barang itu selama saat aku pengen barang, ada yang barang barterannya tuh manfaat bentuknya, bukan barang tapi cuman memanfaatkan. Misalnya lahan pertanian boleh pakai, nanti kamu boleh pakai selama sekian tahun, tapi belikan aku barang ini, misalnya seperti itu. Jadi memang ketentuan tentang pembayaran itu bisa dengan berupa uang, barang, dan juga manfaat. Kemudian cara pembayarannya pun bisa di awal tadi, bisa di angsur, bisa juga di akhir, ya. Harga yang ditetapkan dalam akad itu tidak boleh berubah, itu pada prinsipnya, pada umumnya, ya. Namun apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi, jadi pembeli ini, ternyata pengennya warnanya berubah, awalnya hitam jadi putih gitu, maka tergantung ininya, ternyata ada tambahan biaya, ya berarti karena memang yang putih itu yang lebih mahal harganya. Nah, berarti si pembeli harus merubah harga, menambahkan harga yang telah ditentukan oleh si penjual. Jadi itu harganya berubah kan, tapi kembali ke kesepakatan antara pembeli dan juga penjual, ya. Nah, di sini pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang, ya. Jadi pembayaran, ketentuan tentang pembayaran ini dia tidak boleh berupa pembebasan utang, ya. Pembebasan utang kalau
dia mau beli laptop gitu, kamu sediain laptop gitu kan, ternyata si penjual nyediain laptop, ya udah, laptop ini ku ambil, utangmu kepadaku lunas. Itu tidak boleh, tidak boleh seperti itu akadnya ya. Jadi ketentuan tentang pembayaran tidak boleh, walaupun mungkin pada realnya mungkin saja itu terjadi, namun secara hukum di syariah itu tidak boleh. Hukum tentang barang di sini harus jelas jenisnya, ukurannya, mutu, warna dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada apa ya, tidak ada miss gitu loh, tidak ada perselisihan. Nah, apa ya, tidak ada yang ini, tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Penyerahannya dilakukan kemudian. Kenapa kemudian? Karena dia ada proses pembuatan terlebih dahulu. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan ya. Saat kita inden motor udah jelas ini kira-kira berapa lama nih, 6 bulan. Oh ya udah, kita tunggu 6 bulan. Biasanya memang ada waktu yang telah ditetapkan. Atau itu apabila penjualnya menetapkan. Apabila pembeli misalnya memesan rumah, misalnya mau bikinkan rumah, saya mau bikin rumah selama saya pengen butuh rumah, saya mau beli rumah kira-kira dalam jangka waktu 2 bulan ini saya harus pindah ke rumah yang saya mau bangun ini. Nah, otomatis itu adalah ketentuan waktunya ditentukan oleh si pembeli ya. Kemudian pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya ya. Jadi dia tidak boleh menjual terlebih dahulu. Saat dia udah pesan kemudian dia udah jual lagi ke orang, itu nggak boleh, si pembeli tidak boleh ya, kecuali dia punya akad ya, tadi punya 2 akad istisna paralel ya. Jadi dia beli kepada produsen kemudian dia jual kepada si penggunanya atau pembelinya. Nah, kalau kalau antar dua belah pihak aja, pembeli tidak boleh menjual barang kepada orang lain ya yang tidak ada akadnya itu sebelum menerima pesanannya dari penjual ya, sebelum dapat barangnya tuh belum benar-benar ada ya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan yang sejenis sesuai kesepakatan. Nah, kembali kesepakatan ya, tidak boleh menukar. Namun kalau sepakatannya boleh aja, ntar dua mau aja gitu ditukar ya nggak apa-apa. Nah, dalam hal terdapat cacat ya, atau barangnya itu tidak sesuai dengan pesanan, nah maka si pemesan ini memiliki hak untuk melanjutkan pembayaran atau bahkan bisa membatalkan akad ya. Bisa jadi saat gimana ternyata yang diproduksinya seperti ini, gimana gitu loh. Jadi tergantung semua itu haknya si pembeli, mau gimana, mau lanjut atau mau dibatalkan aja. Biasanya kalau dibatalkan konsekuensinya adalah pemotongan uang muka yang telah dibayar, seperti itu biasanya ya. Nah, namun kalau melanjutkan kan tidak ada kerugian lah ceritanya, namun ya kerugiannya tidak puas, tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Dalam hal pemesanan itu sudah dikerjakan oleh produsen, dia udah sesuai kesepakatan. Nah, ini benar-benar saat barang itu benar-benar sudah sesuai spesifikasinya, udah ada, udah terproduksi. Nah, ini hukumnya udah mengikat, dia tidak boleh dibatalkan. Nah, sehingga penjualnya tidak dirugikan karena ia sudah melakukan kewajibannya itu sesuai dengan yang diinginkan si pembeli. Ya. Nah, di sini berakhirnya istisna dalam artian si proses akad itu berakhir saat semua kewajiban si produsennya itu sudah dipenuhi secara normal, dalam artian si pembeli udah membayar lunas walaupun dengan angsuran kan sebelumnya, si produsen juga sudah memberikan barangnya sesuai dengan kebutuhan si pembeli. Nah, jumlahnya mungkin awalnya pesan 1000, dia benar-benar udah produksi 1000. Kalau dia masih produksinya 500 berarti istisnanya belum berakhir. Begitupun saat dia bayar ternyata harusnya 100 juta cuman bayar 50 juta, belum dilunasi, itu belum dalam keadaan istisnanya berakhir gitu loh ya. Jadi saat semuanya udah sama-sama melakukan kewajiban, maka
istisna itu, akad istisnanya berakhir sudah. Nah, saat persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak, ya. Jadi memang tadi entah karena memang udah tidak sesuaikah barangnya, atau tadi karena kondisi hukum kah, itu akhirnya kita memutuskan untuk udah nggak usah dilanjutin proses pembuatan barang yang dipesan itu. Maka saat oke lah kalau begitu, nah berarti mereka udah berdua sepakat, akhirnya berakhirlah istisnanya. Kemudian pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Ini sejenis aja sih sama yang sebelumnya, yaitu persetujuan bersama. Jadi memang mereka si pembeli dan penjual itu sepakat untuk menghentikan kontrak dengan alasan apapun yang mungkin bisa diterima oleh kedua belah pihak, sehingga istisnanya berakhir. Nah, di sini ada mekanisme pembayaran istisna. Di sini yang pertama adalah pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aktiva istisna diserahkan kepada pembeli akhir. Ya, jadi di sini si pembeli dia bayar lunas gitu loh. Dia bayar lunas kepada si penjual, walaupun barangnya dia harus nunggu belum sampai ke tangannya dia. Nah, itu namanya pembayaran depan. Kemudian pembayaran saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh pembeli akhir, ya, atau pengguna. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin atau kredit, ya, sesuai dengan progres pembuatan aktiva istisna. Jadi gini. Jadi bisa jadi maksudnya saat misalnya kita bicara saat pembuatan rumah itu mahal, kemungkinan tidak semua orang sanggup untuk bayar di depan full semua, namun akhirnya dia memilih untuk angsurnya bagaimana? Nah, di istisna ini angsurnya mungkin biasanya kalau kita mau mengangsur proses pembuatan rumah itu di lembaga syariah atau perbankan syariah, biasanya dia menggunakan akad seperti ini. Jadi dia ada cerita sesuai dengan progres dari pembuatan rumah. Misalnya dari tahap lantai dulu, dari bawah kan, dari lantai dulu. Kalau lantai saat pembuatan lantai itu dia akan mencairkan sebesar 30%. Bisa jadi seperti itu. Jadi saat dia pinjam uang 150 juta, berarti 30%-nya berapa juta itu akan dicairkan. Nah, akhirnya cair uang itu baru kita bayar tukang buat bikin lantai. Nah, itu tahap pertama. Lantai selesai, kita foto lantai selesai, bawa lagi ke bank. Sudah selesai nih, yang uang 30% kemarin udah cair. Berikutnya adalah merangkai rangkanya, rangka rumah, ya kan? Merangkai rangka rumah biasanya 50%. Oh ya, 50%. Cairlah lagi uang 50%. Cair uang 50% itu dibikin kerangka. Selesai kerangkanya, nah kita foto lagi, kasih lagi ke bank. Udah selesai rangkanya. Berarti masih ada 20%. 20% untuk finishing, ya. Jadi bank baru nyairin 20%. Baru selesai dindingnya, plafon, dipoto lagi, dikasih ke bank. Nih udah selesai. Oke, berarti akadnya udah sama-sama, akadnya ada, si bank udah melakukan kewajibannya memberikan uang, ya kan? Si baratnya si pembeli ini udah ngasih tahu ke bank, nih rumah benar-benar udah ada, udah jadi, udah bisa ditinggali, seperti itu. Jadi ini namanya pembayaran saat penyerahan barang. Itu ilustrasinya, ya. Kemudian ada juga yang namanya pembayaran ditangguhkan. Itu adalah pembayaran yang dilakukan setelah aktiva atau barang istisna ini diserahkan kepada pembeli akhir. Jadi namanya pembayaran ditangguhkan istilahnya. Jadi kalau benar-benar rumah udah benar-benar ada, baru diserahkan, itu namanya pembayaran ditangguhkan. Kalau pembayaran saat penyerahan barang itu dia bertahap biasanya, ya.
Nah, di sini ada dasar pengaturan pengakuan dan juga pengukuran ya. Jadi ada pengaturan pengakuan dan juga pengukuran dari istisna ini. Biaya istisna itu ada yang namanya biaya langsung dan juga biaya tidak langsung ya. Biaya langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang pesanan. Kalau biaya tidak langsung itu adalah biaya yang berhubungan dengan akad ya, tidak untuk pembuatan barang, namun biaya-biaya lain yang mendukung proses pembuatan barang. Nah, di sini ada juga beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan. Nah, ini biasanya secara umumnya tidak termasuk ke dalam biaya istisna. Namun, itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak lagi. Nah, apabila yang kedua belah pihaknya memasukkan itu ke dalam biaya istisna juga berarti tidak apa-apa karena itu sesuai kesepakatan. Nah, di sini ada biaya praakad. Itu diakui biaya ditangguhkan ya, diakui sebagai biaya ditangguhkan. Ap, eh, Apabila akadnya ditandatangani ya, akadnya udah ditandatangani oleh si pembeli dan juga penjual, maka itu diakui sebagai biaya istisna, biaya praakadnya ya. Namun apabila akadnya belum ditandatangani ya, dia akan dibebankan pada periode berjalan. Ini maksudnya apa? Nunggu. Jadi dia belum bisa diakui kan sebagai biaya praakad karena belum ada tanda tangan, belum sah. Jadi dibebannya kapan? Nanti pada periode berjalan, dalam artian nanti setelah akad itu ditandatangani baru dia benar-benar diakui sebagai biaya istisna ya. Jadi maksudnya dibebankan pada periode berjalan itu ya terserah kapan ditandatanganin, ya itu nanti diakuinya sejak tanggal itu gitu loh. Tidak sejak kapan akad itu keluar tanggalnya. Kan misalnya keluar tanggalnya hari ini namun belum ada tanda tangan, itu tidak bisa diakui sebagai biaya istisna ya. Biaya yang terjadi selama periode laporan itu diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian saat terjadinya ya. Jadi dia diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian apabila si biaya ini yang terjadi selama periode laporan. Itu dasar pengaturan pengakuannya ya. Kemudian ada istisna paralel. Tadi yang istisna biasa ya, pengukuran dan pengakuan biayanya. Nah, yang di sini adalah istisna paralel. Biayanya terdiri dari biaya perolehan barang ya, ini sebesar tagihan subkontraktor kepada bank. Ya, jadi berapa harga yang ditetapkan oleh si produsen kepada pihak bank ya. Itu harga perolehan namanya. Biaya tidak langsung berhubungan dengan akad itu dialokasikan secara objektif. Jadi ada biaya-biaya lain kan selain harga perolehan, ada juga biaya lain yang mendukung. Nah, itu dialokasikan secara objektif. Semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya itu juga masuk ke dalam biaya. Jadi kayak sejenis denda lah ya. Jadi saat subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka si bank ini dia mengalami kerugian dong, karena dia harus bertanggung jawab kepada si pembeli yang udah ini. Saat pembatalan kontrak kan biasanya yang pihak dirugikan dia harus harus ada kemungkinan biasanya menuntut ganti rugi ya. Jadi apabila subkontraktor tidak bisa memenuhi kewajibannya, berarti bank juga tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pembeli. Akhirnya apa? Si bank harus kena penalti ya, entah dia mengembalikan semua uang uang DP, uang muka yang dibayarkan oleh pembeli, atau bahkan ditambah dengan penaltinya tadi ya. Jadi akhirnya menimbulkan kerugian kan dari bank. Nah, itu masuk ke dalam biaya ya.
diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian saat diterimanya tagihan dari subkontraktor sebagai jumlah tagihan. Jadi barangnya belum jadi ya, tapi kita kan harus bayar setiap kali produsen itu memproduksi barang, kita harus bayar yang tadi, sama kayak pembuatan rumah tadi. Jadi dia kayak berangsur gitu, saat udah 30% penyelesaian kasih uang, 50% penyelesaian kasih uang gitu. Jadi emang benar-benar di sini diakui diakui aktiva istisna dalam penyelesaian. Jadi pengakuannya, pencatatannya, maksudnya pencatatan jurnalnya itu saat bank mengasihkan uang ke produsen sekitar 20%, 50%, belum full kan, itu pencatatannya adalah sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian. Jadi dia memang dalam proses, masih barang dalam proses lah istilahnya. Nah, barang dalam proses ini kan belum benar-benar ada barangnya kan, karena dia dalam proses. Namun pencatatannya seperti itu nanti, barang dalam proses. Kemudian tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli diakui sebagai piutang istisna dan sebagai termin istisna ya pada pos lawannya. Jadi saat kita menagih, maksudnya jurnalnya nanti pada pembeli itu adalah piutang ya, kita ininya piutang istisna kepada si pembeli akhir tadi. Kemudian pengakuan pendapatan istisna adalah total harga yang disepakati dalam akad, termasuk margin keuntungan. Margin adalah selisih antara penjualan istisna dan harga pokok istisna. Jadi margin itu ya keuntungan, artinya marginnya adalah keuntungan, selisih antara penjualan dan juga harga pokok ya. Kemudian pendapatan istisna itu diakui dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian atau juga dengan metode akad selesai. Nah, pada metode presentasi penyelesaian, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna periode yang bersangkutan, ya. Jadi nilai akad itu harus sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Ya, diakui sebagai pendapatan istisna periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istisna dalam penyelesaian ya. Jadi di sini ditambahkan pada aktiva istisna dalam penyelesaian. Pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Ya, jadi harga pokok istisna ini yang diakui adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproses atau membuat barang sampai dengan sampai dengan periodenya tuh berapa, sampai kapan sih selesainya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan sampai masa selesai itu masuk dalam harga pokok istisna ya. Jika menggunakan metode presentasi penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyelesaian barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 tagihan, yaitu pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian. Kemudian selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24 sampai 25 PSAK nomor 102 ya, akuntansi murabahah. Nah, jadi di sini pengakuan pendapatannya ada 2 ya. Jadi margin keuntungan itu apabila dilakukan secara tunai. Namun ada juga yang diakui selama periode pelunasan ya. Jadi ada yang bertahap juga sesuai dengan proporsional. Maksudnya sesuai dengan tahapan itu berapa persen. Jadi dia
pengakuannya tuh sesuai dengan ini, tidak secara full, karena di sini jumlah pembayarannya tadi kan secara proporsional, ini dalam artian berapa persen bertahap gitu loh, berapa persen tahapan-tahapannya. Nah, di sini ada yang kalau yang pertama itu adalah margin keuntungannya apabila dilakukan secara tunai istisnanya. Namun yang kedua apabila pembayarannya secara berangsur. Untuk piutang istisna yang mempunyai kualitas lancar serta performing pengakuan keuntungan diakui proporsional sesuai dengan besaran angsuran yang jatuh tempo, ya. Jadi dia kualitas lancar di sini maksudnya benar-benar tidak ada dia mempunyai kualitas lancar ini maksudnya dia benar-benar barangnya benar-benar sesuai spesifikasi gitu loh, ya. Kemudian dia diakui keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran angsuran yang jatuh tempo. Jadi saat ini si pembeli itu membayar berapa persen, nah keuntungannya itu diakui sesuai yang dibayar si pembeli aja, ya. Nanti besok dia kena ada mengangsur lagi, nah baru diakui lagi keuntungannya berapa persen gitu, tidak secara global. Dan artian misalnya harganya si barang itu 10 juta, dia di 10% keuntungannya berarti 1 juta. Dia tidak serta-merta mengakui 1 juta itu sebagai keuntungan di depan apabila pembayarannya itu secara proporsional, dalam artian dia ternyata 10 kali bayar. 10 kali bayar berarti 1 juta per bulan, maka keuntungan yang dicatat itu sesuai. Jadi bulan pertama 100.000, ya kan, karena dia 10 bulan 100.000 sampai 10 bulan kan 1 juta totalannya. Nah itu maksudnya. Kemudian ada metode akad selesai. Sebelum pekerjaan selesai maka tidak akan ada yang namanya pendapatan istisna yang diakui. Ini apabila kita memakai metode akad selesai, ya. Kemudian harga pokok istisna juga tidak ada pencatatan sama sekali. Karena apa? Karena belum selesai barangnya. Jadi saat belum selesai barang tidak ada pencatatan sama sekali, ya. Bagian keuntungan yang diakui dalam istisna aktiva istisna dalam penyelesaian pun tidak ada yang diakui. Jadi memang tidak ada pencatatan sama sekali karena dia memakai metode akad selesai. Beda tadi sama prosentase. Kalau prosentase dia sesuai prosentase pengerjaan. Jadi saat selesai 20% harganya berapa, dihitunglah keuntungannya berapa, pendapatannya berapa, harga pokoknya berapa, keuntungannya berapa. Nah, sesuai persentasenya tadi, proporsionalnya tadi. Nah, kalau di akad selesai itu tidak ada pencatatan sama sekali. Pengakuan pendapatan istisna, harga pokok dan juga keuntungan itu dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. Dalam artian saat barang benar-benar selesai baru semua diakui. Ada pendapatannya berapa, harga pokoknya berapa, keuntungannya berapa, ya, baru diakui pada metode akad selesai ini. Nah, pada saat penyelesaian awal itu bank memberikan potongan. Nah, dalam artian bank menghapus sebagian keuntungannya akibat penyelesaian awal tersebut. Nah, jadi biasanya kan saat kita membayar di depan full misalnya, biasanya dapat potongan 10%, 20%, ya, karena kita benar-benar memberi jaminan kita pasti bayar kan saat kita memesan barang gitu loh. Kita bayar full aja berarti kita dapat potongan karena benar-benar sudah terjamin bahwa kita tidak akan membatalkan pesanan itu. Kemudian penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istisna. Jadi potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran. Kemudian penggantian kepada pembeli sebesar keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan, ya. Jadi memang otomatis saat si bank memberikan potongan kepada pembeli, dia juga akan mengurangi keuntungan yang dia dapatkan. Walaupun keuntungannya mungkin lebih sedikit, namun jaminan transaksi itu pasti terjadi
100% kan gitu loh. Jadi memang walaupun untungnya sedikit tapi resikonya tidak ada ya, seperti itulah. Nah, perubahan pesanan dan klaim tambahan. Nah, nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati ditambahkan pada pendapatan istisna dan juga biaya istisna ya. Jadi biayanya kan bertambah, otomatis pendapatannya juga bertambah ya. Biaya istisnanya nanti berapa? Karena dia tadi melakukan perubahan pesanan ya. Jika persyaratan klaim dipenuhi, maka biaya tambahan menambah biaya istisna sehingga pendapatan istisna akan berkurang sebesar biaya klaim. Jadi saat klaimnya dipenuhi gitu loh, jadi dia mengurangi pendapatan karena dia menambah biaya. Berlaku juga untuk istisna paralel, yaitu biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh subkontraktor dan disetujui oleh bank berdasarkan akad istisna paralel. Nah, jadi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan itu ditentukan oleh si subkontraktor. Subkontraktor itu siapa ya? Si pembuat, produsen, supplier istilahnya. Nah, selama perubahan pesanan itu, biaya perubahan pesanan itu disetujui oleh bank, maka si subkontraktor tidak masalah, dia akan membuat saja gitu loh, membuat barang itu karena dia disetujui oleh bank yang berdasarkan akad istisna paralel ini. Kemudian kita masuk ke penerimaan barang pesanan. Saat terjadi keterlambatan penyerahan barang, itu terjadi mungkin karena kelalaian atau kesalahan si penjual sehingga bank rugi, ya kan? Ruginya apa? Dia harus bayar tadi kata ibu kan bisa penalti kah atau apa gitu kan, ada kesepakatan. Nah, kerugian dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan ke penjual. Jadi biasanya bank itu juga mempunyai garansi atau asuransi untuk apabila terjadi sebuah kesalahan atau kerugian ya. Jadi dia punya di sini kerugiannya dikurangkan dari garansinya itu, garansi yang udah dihitung. Biasanya saat terjadi akad seperti ini biasanya bank juga ada menyediakan garansi, menganggarkan garansi itu. Nah, makanya garansinya itu akan dikurangkan karena ada kerugian ya, diambil lah istilahnya budgetnya si garansinya tadi. Kemudian jika terjadi kerugian, maka kerugiannya lebih besar dari garansi penyelesaian. Jadi dia saat ada transaksi 100 juta, dia ada istilahnya garansi 1 juta misalnya, garansi yang 1 juta. Jadi garansinya itu kan 1 juta. Apabila ada kelalaian atau kesalahan atau cacat apa, harganya mungkin sekitar 700.000, maka dia 700.000-nya bisa diambil dari nilai garansi, jumlah uang garansi yang udah diplotkan tadi, udah disiapkan oleh bank tadi. Namun jika kerugiannya lebih dari 1 juta, berarti kan lebih dari garansi penyelesaian yang disediakan oleh bank, maka selisihnya itu diakui sebagai piutang istisna yang jatuh tempo kepada subkontraktor. Dalam artian ya diakuinya itu berarti kayak bank cuman 1 juta aja kan garansinya punya. Kalau ternyata kerugiannya kita harus berganti ke pembeli 1.500.000, berarti dia yang harus bayar subkontraktornya itu gitu loh, 500-nya, karena bank cuma mencadangkan 100 aja, menggaransikan 100 sejuta saja. Jadi 1.500.000 misalnya harus dibayarkan, 500-nya harus ke subkontraktor ya. Jadi selisihnya diakui sebagai piutang istisna jatuh tempo kepada subkontraktor. Jadi dia nagih ya kan, piutang nagih 500.000 sini gitu kan, sisanya bayar gitu kan. Jadi dia mengakuinya sebagai piutang istisna. Nah, jika barang tidak sesuai spesifikasi, maka
bank menolak atau tidak menerima sejumlah uang yang telah dikeluarkan, diakui sebagai piutang istisna jatuh tempo ke subkontraktor. Jadi saat bank, oh ini tidak sesuai nih dengan pesananku, berarti dia langsung mengakuinya, mencatatnya sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor. Kalau piutang jatuh tempo berarti dia akan menagih kan, dia akan menagih ke subkontraktor. Jadi jika barang tidak sesuai, balikin uang yang udah aku kasih gitu. Jadi mengakuinya sebagai piutang. Nah, barang dipesan, diukur dan nilai yang lebih rendah dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dengan harga perolehan. Nah, jadi misalnya barangnya tidak sesuai nih. Awalnya kan tadi harganya misalnya 1 juta, karena barangnya cacat tidak sesuai, mungkin jadi 800.000 gitu kan. Nah, 800.000 itu kan harganya. Nah, selisihnya 200.000 itu diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Ya, jadi karena dia tidak sesuai, jadi dia tidak dia harus bayar 1 juta, namun ternyata hanya bisa dihargai 800.000 saja kan oleh si pembeli. Nah, akhirnya 200.000 itu diakui sebagai kerugian. Dalam istisna paralel, barang yang diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar nilai pokok istisna diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Sama sih sebenarnya antara yang istisna biasa dengan istisna paralel ini. Jadi memang benar-benar saat kita tidak bisa memenuhi kewajiban, maka kita menanggung kerugian. Ya, kita akan membayar penalti karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu. Selisihnya adalah kerugian karena kita harus membayar sejumlah uang atau bahkan melakukan potongan harga, dan biaya pembuatan itu misalnya tadi 1 juta, kita hanya bisa jual 800.000 karena cacat itu tadi, maka selisihnya adalah kerugian, ya, diakui sebagai kerugian. Nah, di sini ada akuntansi, maksudnya penjurnalannya lah. Jadi di sini akuntansi untuk penjual. Jadi apabila ada yang namanya pengakuan biaya praakad, ya kan, ada biaya praakad. Pada saat dikeluarkan biaya, maka penjual mengakuinya sebagai beban praakad yang ditangguhkan di debit, ya, sekian. Kemudian kas atau utang sekian. Nah, mengapa bebannya di debit? Karena dia bayar kan, dia bayar biaya praakad. Jadi dia menambah beban praakad, beban di debit apabila bertambah. Nah, debit lah dia. Dia bayarnya dengan apa? Entah dengan kas atau bisa juga dia berhutang, ya kan? Jadi tergantung nanti pada saat kasusnya seperti apa. Bisa kas, bisa juga hutang. Bisa dia bayar langsung dengan uang yang dia punya atau dia berhutang dulu karena dia nggak punya uang misalnya. Nah, di sini kasnya di kredit atau utangnya di kredit. Kalau kas kan uangnya berarti yang berkurang, berarti dia di kredit. Kalau utang, utangnya bertambah kan, berarti tetap di kredit taruhannya. Nah, pada saat kepastian transaksi istisna, jadi dalam artian maksud saat kepastian ini akadnya udah ada, surat akadnya udah ada, benar-benar udah kita tinggal tanda tangan aja gitu. Nah, pada saat tanda tangan akad itu terjadi, maka jurnalnya untuk si penjual, ya, misalnya bank dia menjurnalkan, atau si penjual siapapun yang berlaku sebagai penjual, dia menjurnalnya saat sudah akadnya ditandatangani, maka aktiva istisna dalam penyelesaian di debit, kemudian beban praakad yang ditangguhkan itu di kredit, ya. Jadi dia beban praakadnya dikeluarkan, ya kan, kemudian aktivanya bertambah, aktiva istisnanya, walau keterangannya dalam penyelesaian. Jadi mungkin hartanya yang akan bertambah, dengan apa? Dengan beban biaya praakad beban praakadnya yang ditangguhkan karena benar-benar udah terjadi, ya. Jadi beban praakadnya dikeluarkan. Jika akad tidak ditandatangani, maka beban praakadnya tetap di debit. Kemudian beban praakad yang ditangguhkannya di kredit.
ya. Jadi memang di sini mengapa kayak gitu? Karena memang tidak ada perubahan kan si beban praakad yang di awal saat dikeluarkan biaya akad itu, tidak maksudnya benar-benar tidak ada perubahan karena tanda tangannya belum ada, berarti belum belum sah, maksudnya walaupun sudah pasti namun belum sah akadnya karena belum ditandatangani. Akhirnya apa jurnalnya? Ya beban praakad pada beban praakad yang ditangguhkan. Masih belum kan? Masih ditangguhkan kan praakadnya gitu loh. Kalaunya dia udah ditandatangani, beban perakatnya memang masih ditangguhkan, namun udah jelas, udah pasti karena udah ditandatangani, maka aktiva istisnanya dalam penyelesaian, udah proses pembuatannya udah berjalan seperti itu. Kemudian pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva istisna, ya, pada saat pengeluaran biaya nih untuk membuat barang, maka penjual menjurnalnya aktiva istisna dalam penyelesaian. Pada kreditnya adalah hutang, ya, karena saat dia membuat barang dia membutuhkan uang kan. Nah, uangnya itu kan didapat dari si pembeli tadi, makanya dia menyebutnya hutang, ya kan. Aktivanya dalam penyelesaian seperti itu. Kemudian pada saat pembayaran utang, nah dia hutangnya berkurang. Kalau hutang berkurang berarti dia taruhannya di debit, ya kan. Saat hutang berkurang taruhannya di debit. Kemudian yang bayar hutang siapa? Kas atau rekening pemasok, maka dia adanya di kredit, ya, kasnya. Nah, di sini misalnya pada kondisi bank menagih kepada si pembeli akhir, maka jurnalnya adalah piutang istisna sekian, misalnya di kredit, kemudian termin istisna sekian. Jadi memang dia menagih kepada pembeli, ya, menagih dengan cara angsuran. Jadi tidak ada piutangnya ditagih kan, kemudian termin istisna di kreditnya. Nah, di sini ada juga pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli akhir, ya. Jadi di sini dia misalnya saja si penjual ini nerima uang kan, otomatis menerima pembayaran dari pembeli akhir, maka yang bertambah apa? Saat dia menerima uang, kas yang bertambah, maka kasnya ada di debit. Di kreditnya apa? Berarti piutangnya berkurang. Dia kan harusnya kan menagih nih kepada pembeli. Saat dia menagih, pembeli belum bayar, dia memiliki piutang, tapi saat pembeli sudah bayar, piutangnya otomatis berkurang, kasnya yang bertambah, ya kan. Seperti itu. Jadi kasnya di debit, piutangnya di kredit. Nah, jika menggunakan metode presentasi penyelesaian, nah ini kan yang di awal ini benar-benar dia ceritanya pembayaran sesuai dengan pembayaran lunas lah ibaratnya. Nah, di sini jika menggunakan presentasi penyelesaian, maka pengakuan harga pokok maksudnya pengakuan harga pokok dan pendapatannya dijurnalkan. Harga pokoknya berapa, aktiva istisna dalam penyelesaiannya berapa, itu taruhnya di debit. Baru di kreditnya adalah pendapatan istisna, ya. Kemudian pada saat bank menerima barang pesanan dari subkontraktor, dia menjurnalnya adalah persediaannya bertambah, ya kan? Dia menerima barang kan, persediaannya bertambah berapa rupiah. Kemudian aktiva istisna dalam penyelesaiannya berkurang karena udah selesai barangnya, jadi dia mengurangi akun aktiva istisna dalam penyelesaian, ya. Karena realnya dia benar-benar sudah selesai, bukan dalam penyelesaian, bukan dalam proses lagi, ya. Jadi dia mengurangi sebesar berapa. Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir, ya. Jadi benar-benar selesai nih karena barangnya udah selesai kan, udah sedia. Jadi dia benar-benar sudah mengakhiri akad istisnanya. Maka jurnalnya adalah termin istisna di debit, persediaannya di kredit. Jadi termin istisna yang tadi awalnya dijurnalkan saat bank menagih kepada pembeli itu tadi kan. Nah, di kredit, di sini maka dia termin istisnanya didebitkan, ya, karena akad istisnanya udah selesai. Di debit, kemudian persediaannya ini kan nanti dia akan diserahkan kan. Nah, ini kan tadi persediaannya saat dia menerima barang dari subkontraktor, persediaan banknya bertambah. Namun saat dia menyerahkan barang persediaan ini kepada si pembeli,
maka persediaannya akan berkurang sehingga taruhannya di kredit, ya. Nah, di sini jika menggunakan metode akad selesai, maka pada saat bank menerima barang pesanan dari subkontraktor. Jadi bank menerima barang nih dari yang produsennya, maka tadi persediaannya bertambah, aktiva istisna dalam penyelesaiannya berkurang. Jadi persediaannya di debit, aktiva istisna dalam penyelesaiannya di kredit. Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pihak akhir, tadi tagihan termin istisnanya di debit, kemudian persediaannya di debit juga. Kemudian pendapatan bersih istisnanya di kredit, ya, karena oh maaf salah, bukan, tagihan termin istisnanya di debit, persediaannya harusnya di kredit, ya, karena dia menyerahkan barang pesanan. Nah, di sini ada yang namanya pendapatan, ya kan, pendapatan bersihnya berapa, berarti di kredit, gitu. Kemudian jurnal istisna paralel. Nah, di sini ada jurnal istisna paralel. Itu pengakuan biaya praakadnya pada saat dikeluarkan biaya akad, maka beban praakat yang ditangguhkan itu di debit, ya. Kemudian kreditnya kas atau hutang, sama kayak tadi. Saya istisna biasa tadi sama saja, ya. Kemudian saat ditandatangani itu aktiva istisna dalam penyelesaian di debit, beban praakad yang ditangguhkan kredit. Nah, sama, sebenarnya sih sama saja, cuman mungkin ada perbedaan di bagian lain, ya. Jadi pengakuan harga perolehan dan aktiva istisna, pengakuan harga perolehan aktiva istisnanya pada saat penerimaan tagihan dari subkontraktor untuk memproduksi aktiva istisna itu seperti ini. Aktivanya di debit, aktiva istisna dalam penyelesaian debit, hutang istisnanya di kredit, ya, sama, karena dia harus membuat atau memproses atau menyelesaikan barang yang pesan, dia harus meminta uang. Nah, dalam artian itu hutangnya dia kepada pihak yang memberikan modal, gitu kan. Nah, di sini apabila aktiva istisna yang dipesan bank kepada kontraktor tidak sesuai dengan pesanan, maka aktiva istisna dalam penyelesaian pada hutang istisna. Ini jurnalnya. Kemudian pada saat pembayaran hutang, hutangnya berkurang, ya kan? Kemudian kasnya atau rekening subkontraktornya berkurang, ya, karena dia bayar hutang. Hutangnya berkurang, kasnya berkurang, karena dia bayar hutang pakai kas, misalnya kayak gitu. Pada saat penagihan bank kepada pemesan, maka debitnya adalah piutang istisna, ya, kreditnya tagihan termin istisna. Intinya sih sama saja. Begitu juga pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan, yaitu kasnya bertambah, piutangnya berkurang, sama seperti jurnal istisna biasa ini. Jadi kita masuk ke penyajian transaksi istisna. Di sini termin istisna yang sudah ditagih disajikan sebagai pos pengurangan aktiva istisna dalam penyelesaian, ya. Jadi termin istisna maksudnya udah penyelesaian, udah selesai, maka dia akan disajikan sebagai pos pengurangan dari aktiva istisna dalam penyelesaian. Selisih termin istisna yang sudah ditagih dengan istisna dalam penyelesaian, jika selisih lebih maka disajikan sebagai aktiva, jika selisih kurang maka disajikan sebagai kewajiban. Aktiva istisna dalam penyelesaian yang telah selesai dibuat itu disajikan sebagai persediaan, ya kan? Saat dia selesai aktiva istisna yang dalam penyelesaian ini atau barang yang dalam proses ini sudah selesai, maka dia disajikan sebagai persediaan sebesar harga jual istisna kepada pembeli akhir. Jadi sesuai pembeli kesepakatan tadi, dia berapa sih belinya, gitu. Nah, di dalam istisna paralel, piutang istisna dan hutang istisna tidak boleh saling dihapus, ya. Jadi antara piutang dan hutang itu tidak boleh saling hapus. Jadi jurnalnya itu karena dia punya dua akad tadi, jadi dia piutang dengan pembeli berapa gitu loh, hutang dengan pembeli berapa, begitu juga dengan hutang dengan si ini, dia tidak bisa saling hapus antara si
maksudnya ini tidak boleh saling hapus nih antara dua akad ini. Jadi mereka kan terpisah akadnya. Jadi urusan hutang piutang dengan si pihak pembeli ya benar-benar sesuai dengan pihak pembeli, tidak ada urusan dengan subkontraktor. Begitu juga hutang piutang bank dengan subkontraktor, tidak ada urusan dengan si pembeli. Nah, pengungkapan transaksi istisna itu mencakup apa saja nih? Mencakup dan tidak terbatas pada pendapatan dan keuntungan dari kontrak istisna selama periode laporan. Jadi pengungkapan transaksi istisna ini adalah pendapatan dan keuntungan dari kontrak istisna selama periode laporan. Kemudian jumlah akumulasi biaya atas kontrak berkala serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode laporan. Jadi berapa biayanya itu dicatat ya, diungkapkan. Kemudian jumlah sisa kontrak yang belum diselesaikan pun akan dicatat sebagai sisa kontrak. Itu kan berarti masih ada hutang dan piutangnya, jadi ya memang belum selesai, itu harus diungkapkan, harus dicatat. Klaim tambahan yang belum selesai juga, nilai kontrak istisna paralel yang sedang berjalan. Jadi dia karena prosesnya sedang berjalan, dia benar-benar harus dicatatkan berapa persen ini sudah berjalannya, berapa rupiahnya ya. Jadi memang harus dicatat. Nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani dan belum dilaksanakan ya. Dia udah ditandatangani kan, berarti dia sebenarnya sudah sepakat, harusnya sudah jalan, namun produksinya belum dilaksanakan, tapi dia tetap diakui, diungkapkan dalam transaksi istisna. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang ya. Dia rincian piutang istisna itu harus jelas, jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang. Itu maksudnya apa sih spesifikasinya. Kemudian kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan margin istisna ditangguhkan. Jadi memang pendapatannya ditangguhkan. Di sini kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan margin istisna ditangguhkan. Mengapa ditangguhkan? Karena istisnanya belum selesai. Saat istisna sudah selesai, baru dia diakui sebagai pendapatan. Ya kan? Saat istisna selesai, saat istisnanya dalam proses, mungkin pendapatan bisa diakui tapi dengan metode prosentase tadi. Kemudian besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Jadi piutang istisna ini harus diungkapkan ya, besarnya piutangnya berapa. Entah itu bank sendiri yang membiayainya atau ada bahkan pihak lain juga yang memodalin, bekerja sama dengan bank, ya besarnya itu harus dicatat ya. Berapa, masing-masing harus mencatat. Bank sendiri berapa mengeluarkan biaya, si pihak lain pun berapa mengeluarkan biaya, dia harus mencatat. Kemudian penyisihan kerugian piutang istisna. Nah, penyisihan kerugian piutang ini sama tadi kayak garansi ya kan, cadangannya, cadangan kerugian. Nah, ini harus ada ditentukan biasanya sebelum proses transaksi. Kemudian pendapatan dan keuntungan dari kontrak istisna selama periode berjalan itu juga harus diungkapkan ya pada periode berjalan. Jadi misalnya pendapatannya udah berapa, misalnya dia menggunakan metode prosentase penyelesaian. Kemudian jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. Jadi akumulasi ini maksudnya kan total biaya atas kontrak yang sudah berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai akhir periode berjalan itu harus diungkapkan ya. Jadi itu ini ada lagi jumlah sisa kontrak yang belum selesai. Nah, menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Jadi pendapatan harus diakui, sisa kontrak yang belum selesai pun juga harus diakui, kemudian harus diungkapkan gitu loh, harus dicatat. Kemudian klaim tambahan yang belum selesai, segala sesuatu yang belum selesai itu harus diungkapkan ya. Semua denda yang bersifat kontingensi sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang pun harus diungkapkan juga. Nilai kontrak istisna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya juga harus diungkapkan. Nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan namun belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya juga
belum 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 dilaksanakan juga. Nah, ini harus diakui, dicatat, diungkapkan seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk materi istisna udah selesai. Nah, apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan Ibu ini, silahkan nanti ditanyakan. Kemudian kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Uh, Semoga pada materi sisa ini bisa menambah pengetahuan juga, jadi referensi tambahan untuk kalian semua. Atas segala kekurangan selama penjelasan ini, Ibu ucapkan minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.